Kita semua tahu bahwa diskriminasi rasial di Papua semakin parah dan saat ini banyak orang Papua yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Benar Pak Andi, saya sering melihat rekan-rekan dari Papua tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti kita. Saya juga merasakan banyak keraguan untuk merekrut orang-orang Papua. Mereka menganggap orang-orang Papua ini kurang kompeten. Iya benar Pak, ini sangat memprihatinkan. Isu ini harus diangkat oleh media atau masyarakat bisa lebih sadar. Kasus diskriminasi terhadap masyarakat Papua ini sangat banyak sekali. Mereka tidak bisa memperjuangkan hak-hak mereka, sehingga terjadilah masalah stratifikasi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan? Apakah ada undang-undang untuk melindungi mereka? Kita itu sebenarnya perlu menuntut penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. UU Nomor 40 Tahun 2008 adalah tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. UU ini menetapkan sanksi bagi individu atau kelompok yang melakukan diskriminasi. Selain itu, undang-undang ini mendorong kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua warga negara. Dengan demikian, UU ini berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Tapi pertanyaan saya Pak, apakah undang-undang itu benar-benar efektif? Bahkan warga Indonesia saja tidak mengetahui keberadaan undang-undang tersebut. Membaca undang-undang saja, mereka akan... Saya setuju Pak. Kita harus mengedukasi masyarakat untuk mempertahankan hak-hak mereka. Banyak yang dari mereka tidak bisa melawan diskriminatif. Tapi bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat mengenai hal tersebut? Kita bisa membuat kampanye di media sosial. Media sosial bisa digunakan menjadi alat yang begitu kuat. Dan kita bisa meminta bantuan para influencer untuk membantu. Kita juga perlu dukungan dari pemerintah. Tanpa itu semua usaha kita akan sia-sia. Kita harus mengajak mereka untuk terlibat. Baik, saya sangat setuju dengan pendapat kalian. Kita itu bisa sebenarnya mengajukan petisi ini kepada pemerintah untuk menegakkan undang-undang ini agar cepat-cepat disahkan. Namun kita itu perlu yang namanya dukungan dari semua pihak. Paham? Maaf Pak, saya punya saran. Petisi itu harus jelas dan terstruktur. Kita perlu data yang kuat untuk mendukungnya. Mungkin kita perlu melakukan survei untuk mengumpulkan informasi. Berikut. Saya bisa membantu Pak untuk mengumpulkan data-data dari perusahaan yang menolak orang-orang Papua. Kita memerlukan bukti nyata untuk melawan diskriminatif. Saya akan menulis artikel tentang diskriminasi ini. Kita membutuhkan suara yang banyak. Artikel ini bisa menjadi langkah awal kita bisa berdiskusi lebih luas lagi. Kita bisa mengadakan diskusi publik untuk lebih mendalami tentang masalah ini. Dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat dan akademisi, bisa membuat perspektif yang berbeda. Oke, mari kita buat rencana aksi. Kita semua harus kompak untuk melawan diskriminasi itu. Kenapa begitu? Bagi saya, satu suara itu sangat penting. Mari kita melaksanakan aksi ini dengan sama-sama. Saya setuju Pak, kita bisa mengumpulkan tanda tangan untuk petisi. Menurut saya, kita bisa menggunakan platform online untuk menjangkau ke semua orang. Kalau begitu, saya akan menghubungi rekan-rekan bisnis saya. Saya akan membuktikan dan menjelaskan bahwa diskriminasi ini dapat merugikan semua pihak. Saya akan meliput setiap langkah kita. Ini akan menjadi perhatian publik dan saya berharap bahwa isu ini tidak menghilang dari publik. Dengan dukungan dari semua pihak, kita dapat membuat perubahan. Mari kita buktikan bahwa diskriminasi tidak akan mendapatkan toleransi. Sepertinya kita harus
mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka. Dengan cara apa kita mengedukasi masyarakat? Kita harus melakukan seminar atau workshop. Kita juga perlu melibatkan lembaga pendidikan. Mereka bisa membantu kita untuk mengedukasi dan menyebarkan tentang hal ini. Saya setuju, Pak. Jika kita bisa menjangkau generasi muda, kita dapat membuat perubahan yang sangat besar. Kita harus memantau perkembangan ini. Jika ada pelanggaran, kita harus melaporkan. Mari kita buat komitmen bersama. Kita tidak akan berhenti sampai diskriminasi di Papua benar-benar terhapuskan. Terima kasih sudah datang, rekan-rekan. Terima kasih, Pak. Beberapa hari kemudian, Pak Cahyo menghubungi Pak Andi untuk memberikan data yang dibicarakan kemarin. Selamat siang, Bapak Andi. Iya, saya Bapak Cahyo. Maaf mengganggu waktunya. Saya sudah mendapatkan data-data penolakan pekerjaan untuk masyarakat Papua dari teman-teman bisnis saya. Jika diperkenankan, akan saya kirim ke Bapak secepatnya. Iya. Bapak ingin dikirim melalui file berkas atau melalui WhatsApp saja, Pak? Baik, akan saya kirim lewat WhatsApp file ya. Sebelum saya kirim, apakah ada informasi tambahan yang Bapak butuhkan terkait data tersebut? Saya ingin memastikan semua yang diperlukan sudah lengkap. Baik. Terima kasih atas perhatian Bapak. Saya tunggu konfirmasi dari Bapak. Selamat siang Bapak Andi, saya Eko, mahasiswa yang kemarin. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya sudah mengajak himpunan mahasiswa dari kampus saya untuk mengedukasi masyarakat agar lebih memahami tentang hukum agar dapat menjaga hak-hak mereka. Program ini juga telah disupport oleh kampus kami, Pak. Jika Bapak berkenan, silakan untuk bergabung dengan kami besok hari untuk seminar. Baik Pak, saya tunggu di Jalan Nanas bersama kawan-kawan dari kampus saya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Andi, saya Bapak Budi. Saya ingin menginformasikan bahwa petisi untuk mendukung penghapusan diskriminasi telah didukung masyarakat Indonesia. Berkat data dari Bapak Cahyo yang Bapak berikan ke saya, masyarakat ikut tergerak dan termotivasi serta ingin belajar tentang hukum agar dapat memperjuangkan hak-hak mereka. Serta saya juga mencoba untuk mengajak para influencer untuk turut serta dalam program petisi ini agar lebih mencakup skala yang lebih luas. Dengan adanya sosial media, menurut saya akan membantu sekali dalam menyebarkan informasi positif ini. Dimohon agar Bapak menandatangani petisi ini yang sudah dibuat untuk mendukung masyarakat yang terkena diskriminasi ini. Baik Pak, akan saya berikan linknya melalui WhatsApp. Baik Pak, terima kasih. Berkat diskusi kemarin, semua orang tergerak dan ikut serta. Diana, jurnalis yang kemarin ikut membantu meliput berbagai program yang kami buat, beserta menjadi program dalam mensupport. Beberapa stasiun TV juga membantu dalam meliput hal ini. Semoga ke depannya tidak ada lagi diskriminasi yang ada terhadap ras, etnis, umur, dan segala jenis bentuk apapun itu. Manusia itu tidak sempurna, maka manusia membutuhkan bantuan satu sama lain. Alangkah indahnya jika tidak ada diskriminasi antar makhluk hidup. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penulisan, kami mohon maaf. Terima kasih.